Wanita itu berlutut sambil memohon ampun di lantai, namun sang suami menendangnya dan menginjak kepalanya dengan keras. Ini bukan kali pertama ia mengalami kekerasan seperti itu. Akibat utangnya sendiri, suaminya kerap memperlakukannya dengan kasar. Lebih parah lagi, suaminya memaksa wanita itu bekerja sebagai pemandu tamu demi mendapatkan uang untuk melunasi utang tersebut. Sang istri selama ini selalu tunduk pada suaminya. Namun kali ini, ia memutuskan bahwa kesabarannya sudah habis. Ia mengetahui bahwa suaminya memiliki polis asuransi jiwa. Jika suaminya meninggal, ia akan menerima pembayaran sebesar $500.000. Sehingga ia mengambil keputusan nekat dan menyewa seorang pemuda berandalan untuk merekayasa kecelakaan mobil. Si pemuda langsung setuju dan mulai membuntuti suami wanita itu. Saat melihat pria itu sendirian, ia mengumpulkan keberanian dan menginjak pedal gas yang seketika langsung menabraknya. Begitu wanita itu melangkah masuk ke rumah, ia menerima telepon dari pemuda itu yang mengatakan tugasnya sudah selesai. Ia buru-buru bertanya di mana jenazahnya berada. Namun pemuda itu menjawab kalau dia sudah menguburnya dan wanita itu menganggapnya bodoh. Jika jenazahnya dikubur, kasusnya akan dianggap sebagai laporan orang hilang dan wanita itu tidak akan bisa mengklaim uang santunan kematian dari asuransi. Tepat saat itu, ada seseorang yang datang dan ternyata itu suaminya yang membuat wanita itu terkejut. Ia berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya, dan jika suaminya belum mati, itu berarti pemuda tadi telah membunuh orang yang salah. Sementara itu, pemuda tersebut sangat mengharapkan imbalannya, jadi wanita itu segera menariknya keluar. Rupanya ini adalah kali pertama pemuda itu membunuh orang. Begitu menyadari kesalahannya, ia menjadi sangat terguncang dan hancur mentalnya. Namun wanita itu berusaha tetap tenang, menyuruhnya untuk segera melarikan diri dan bersembunyi sampai situasi mereda. Tidak disangka, pemuda itu kembali hanya 2 hari kemudian, mengaku bahwa arwah pria yang salah bunuh itu terus menghantuinya. Ia tidak tahan lagi dan bersikeras ingin menyerahkan diri demi ketenangan batin. Dan jika pemuda itu menyerahkan diri, bagaimana dengan nasibnya? Dia menyarankan agar mereka pergi ke lokasi pemakaman, mengadakan upacara peringatan bagi korban. Mereka menjalani prosesi peringatan itu, dan si pemuda mengaku merasa jauh lebih lega setelahnya. Namun saat wanita itu masuk ke dalam mobil, si pemuda masih mendengar teriakan arwah yang terus mengganggunya. Wanita itu akhirnya habis kesabaran, sementara pemuda itu berniat menuju kantor polisi. Dengan perasaan marah dan kalut, wanita itu menatap mobilnya lalu mengambil sebuah keputusan. Setelah menewaskan seseorang dengan kendaraannya, wanita itu akhirnya merasakan sendiri ketakutan itu.